Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan berbagai macam nikmat-nikmat terhadap kita. Salah satunya adalah ketika kita malam ini digerakkan langkah kaki kita oleh Allah untuk berthalabul ilmi. Saking banyaknya nikmat Allah itu sampai Allah mengatakan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan menghitungnya. Makanya Nabi itu memberikan keteladanan kepada para sahabat bahwasannya nikmat Allah yang tercurahkan kepada kita itu tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu, kecuali nikmat itu terbayarkan dengan apa? Dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki pertengahan bulan Dzulqa'dah. Setelah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Nah, ketika menjelang bulan Dzulhijjah ini sudah banyak para ustadz, para dai, para kiai yang membahas tentang ibadah kurban. Nah, selama ini saya itu selalu mengamati masalah kurban secara fikih sudah banyak yang membahas. Lalu kemudian materi tentang kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya sudah banyak yang membahas. Ya. Masalah ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya, bagaimana proses sembilan itu sehingga diganti menjadi seekor gibas, ya, sering dibahas. Akhirnya saya mikir, kira-kira enaknya bahasa apa? Akhirnya saya menemukan sebuah tulisan di dalam kitab yang dikarang oleh seorang ulama bernama Latif Rusdi, di mana kitab itu berjudul Risalah Kurban. Yang disoroti di situ adalah ternyata kenapa Nabi Ibrahim kok sampai diuji oleh Allah untuk diperintahkan menyembelih putranya. Kira-kira kenapa, Pak? Makin yang jelas saya jawab disangka di Pak Mustaqim. Mau kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Janji kenapa, Pak? Loh, buatan, yang pertanyaan saya itu kenapa Allah sampai menurunkan perintah Nabi Ibrahim disembelih putranya? Kena apa kira-kira? Nah, karena sumpahnya. Sumpah waktu itu? Kalau punya jangan sumpah, kalau anak saya diminta saya berikan. Oh enggak, leres, pinter Pak. Mangke sakjane jenengan Pak dhewe. Tapi Pak Mustaqim ini bayaran iki gede. Nek jenengan mboten percaya jenengan teng ATM Bank Jatim, nggih. Teng Bank Jatim itu karena duit itu kalau itu duit sinten. Memang di dalam kitab Risalah Kurban itu disebutkan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah
untuk menyembelih putranya dikarenakan sumpahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu waktu itu dilem kali warganya, jenengan kok sawai gitu ya, seneng sedekah. Iya mas, ini salah satu bentuk cinta saya kepada Allah. Jangankan disuruh sedekah, kalau saya nanti disuruh oleh Allah nyembelih putra saya laki-laki, saya pasti akan melaksanakannya. Nabi Ibrahim karena merasa sangat menginginkan kehadiran seorang anak sampai wani ngomong ngotot. Nah, akhirnya kalimat itu disambar oleh malaikat, dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya apa? Diwujudkan oleh Allah dalam perintah Quran. Maka kalau kita melihat sejarahnya ya, akhirnya Nabi Ibrahim gara-gara ngomong ngotot itu akhirnya apa? Suatu ketika mimpi ketika putranya usianya sudah kira-kira nek saiki niku SD kelas 6 lah gitu ya. Mimpi sampai hatinya itu sempat galau, sempat ragu. Makanya kenapa hari itu dinamakan dengan tarwiyah. Lalu kemudian mimpi itu sampai 3 kali terjadi. Pada malam tanggal 8 Dzulhijjah isinya agar menyembelih putranya. Dan akhirnya sampai siang harinya Nabi Ibrahim kepikiran. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah Nabi mengalami mimpi yang sama untuk menyembelih putranya ya. Kalau hari tarwiyah jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka Arafah itu jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, pada tanggal 9 Dzulhijjah itu dilaksanakan wukuf bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Dan wukuf ini adalah puncaknya haji. Jadi yang membedakan umroh dan haji itu adalah wukuf. Kalau umroh tidak melaksanakan wukuf, kalau haji ya melaksanakan wukuf. Kalau rukun-rukun haji yang lain boleh diwakilkan, ya, boleh diwakilkan seperti balang jamroh, mungkin sebagainya boleh. Tapi khusus wukuf harus tidak boleh tidak boleh diwakilkan, harus hadir. Makanya kenapa orang-orang yang sakit kondisi nggak bisa ngapain digotong pakai ambulan, ya, diletakkan di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Tetapi pembahasan kita bukan itu, Pak. Jadi yang kita soroti itu adalah bagaimana ketika sumpah itu bisa menjebak kita dalam kehidupan kita. Makanya materi ini kita beri judul dengan akibat terjebak sumpah. Jadi perlu diketahui ma'asyiral muslimin, setiap doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diijabah oleh Allah. Dan ternyata ucapan itu bisa menjadi doa. Makanya sering kita mendengar ada orang yang ngomong ucapan itu bisa menjadi doa. Maka hal ini kita perlu mengetahui ilmunya, ya, supaya kita itu jangan mudah mengucapkan kata-kata yang akhirnya kata-kata itu terucap sebagai sumpah dan dicatat oleh Allah sehingga akhirnya menyebabkan hidup kita susah. Karena banyak kejadian dan saya melihat sendiri. Nah, ada sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seorang syekh, seorang ulama besar. Waktu itu ada seorang ibu yang punya beberapa anak. Anak yang paling kecil itu usia 1,5 tahun lah, katakanlah begitu, ngelowet, Pak. Nah, sang ibu ini punya barang warisan dari ibunya, kenang-kenangan lah, berupa guci. Jadi barang ini adalah peninggalan dari ibunya yang sudah meninggal, dianggap sebagai kenang-kenangan, sehingga barang ini, guci ini, dilap terus, dibersihkan, terus disimpan di atas lemari. Dan ternyata anak yang paling kecil yang ngeletes itu suatu ketika memanjat lemari itu, akhirnya bisa meraih guci itu. Setelah
diraih guci itu, akhirnya karena jangkauannya dia kurang baik, memegang itu kurang sempurna, sehingga akhirnya guci itu pecah. Ya. Saking paniknya sang ibu ini, saking paniknya, saking kagetnya, barang kesayangannya, peninggalan ibunya berupa guci tadi pecah, sehingga akhirnya apa? Dia mengucapkan satu kalimat, tapi sayang kalimat itu tidak ditebus kafaratnya. Apa kalimat yang disampaikan oleh ibu itu? Dia mengatakan kasarallahu raksyak, semoga Allah pecahkan kepalamu. Begitu. Saking delok guci kesayangan dhek, warisan ibuke, peninggalan ibuke, dhek kaget dipecahno kali anake, responnya semoga Allah pecahno kepalamu. Tapi ibu ini tidak tahu ilmunya, sehingga kalimat yang barusan terucap itu tidak dimintakan kafaratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya si anak ini tumbuh menjadi balita, menjadi batita. Kalau batita itu di bawah 3 tahun. Lalu kemudian menjadi anak usia SD ya. Setelah itu remaja, SMP, SMA dia kuliah. Ngambil kuliah, katakanlah kuliah di ITS, ngambil teknik sipil. Setelah lulus dia dipercaya megang proyek pembangunan apartemen, katakanlah begitu. Suatu ketika di lokasi proyek itu terjadi kecelakaan kerja. Si anak ini yang dulu masa kecilnya pernah memecahkan guci kesayangan ibunya, dan guci itu adalah warisan orang tua atau neneknya. Lalu ibunya mengatakan, muga-muga Allah mecah sirahmu, kan gitu kan. Ternyata terjadi ketika anak ini sudah besar, sudah lulus, sudah bekerja di proyek, dia mengalami kecelakaan kerja, ada benda yang tinggi Pak, jatuh dari atas, langsung menghantam kepalanya, ya pecahlah kepalanya. Bayangkan hanya kata-kata itu. Makanya kita itu harus hati-hati ketika ngomong sesuatu. Makanya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka perkataan itu bisa menjadi doa. Nah sekarang ini ada juga kisah yang nyata. Kisah ini mungkin sudah sering disampaikan kepada kita. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Juraid, si ahli ibadah. Suatu ketika, ya, prolognya, Juraid itu ahli ibadah, pemuda alim. Dia sampai membuat ruangan khusus di rumahnya untuk ibadah, untuk sholat. Suatu ketika Juraid ini sedang sholat sunnah. Dipanggillah Juraid oleh ibunya. Juraid. Secara fikih, kalau sholat sunnah, ya, ada yang memanggil, mungkin orang tua kita, ayah atau ibu kita, secara fikih boleh dibatalkan. Atau bagi seorang ibu, seorang istri, suaminya memanggil ketika dia sholat sunnah, boleh dibatalkan. Ternyata Juraid pada panggilan pertama memilih tidak menjawab panggilan ibunya. Dipanggil lagi yang kedua, Juraid. Tetap Juraid melangsungkan sholatnya, melanjutkan sholatnya sampai panggilan ketiga, Juraid, gitu ya, bengok-bengok. Saya tetap akhirnya apa? Tetap melakukan sholat. Lalu kemudian ibunya dengan iseng deh, padahal iseng loh, gak temenan, ambek guyu titik, Juraid, kon kok gak bakalan mati sebelum kamu tersenyum bertemu dengan seorang pelacur. Juraid, kamu gak akan bakalan mati sebelum kamu tersenyum bertemu dengan seorang pelacur. Akhirnya hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, sampai ibunya Juraid sudah meninggal, ya. Hingga akhirnya suatu ketika datanglah seorang aparatur negara, katakanlah polisi ya, datang ke rumahnya Juraid, nangkep lu.
Kenapa saya kok ditangkap? Kamu telah menghamili seorang wanita. Loh, tangan saya tidak pernah megang wanita. Bagaimana saya bisa berzina dengan seorang wanita? Rupanya di tetangga sebelah RT sebelah gang ini, rumah Juret itu ada seorang wanita dan ternyata dia itu memang suka bergonta-ganti pasangan. Si wanita ini ternyata hamil. Ketika Pak RT nanya, karena Pak RT itu kan harus jeli ya para warganya. Loh, kamu kok hamil? Kamu belum nikah. Hamil sama siapa kamu? Ini anaknya Juret. Gitu. Akhirnya apa? Dilaporkanlah kepada pimpinannya Pak Lurah, ke Pak Anang sebagai sekcam ya. Sekcam apa? Ya, langsung laporan ke kantor polisi. Akhirnya ditangkaplah Juret. Lalu akhirnya Juret pun diadili, tapi karena waktu itu belum ada CCTV ya, di penjara Juret. Lalu akhirnya apa? Singkat cerita, setelah di penjara berganti bulan, akhirnya wanita yang memfitnah Juret tadi itu melahirkan. Dan akhirnya anak yang dilahirkan oleh wanita PSK tadi itu ngomong. Jadi kalau dalam sejarah agama kita, bayi yang bisa ngomong itu dua, yaitu bayinya Nabi Isa alaihissalam sama bayi di kasusnya Juret ini. Ketika bayi itu lahir, dia ngomong, aku bukan anaknya Juret, aku bukan anaknya Juret. Melihat sesuatu yang luar biasa ini, akhirnya dipanggillah Juret. Lalu dipanggillah wanita pezina tadi yang melaporkan Juret tadi. Lalu didesak, diinterogasi, apakah benar ini anakmu? Akhirnya wanita itu ngaku, saya dulu mainnya sama si penggembala sapi. Kalau mungkin sekarang dites DNA Pak ya, DNA itu mungkin paling cepat 1 bulan baru selesai, karena di DNA itu ada beberapa struktur, ada RNA, DNA, nanti semuanya dicocokkan. Makanya kenapa kalau fix itu hasilnya 99,9%. Jadi DNA itu unsur terkecil dari tubuh kita ya, yang akhirnya menyusun kromosom, menyusun gen-gen dan sebagainya. Tapi di kasus ini Allah memberikan karomah kepada Juret sehingga bayi itu bisa bicara. Lalu kemudian akhirnya Juret pun dibebaskan dari penjara. Ketika Juret dibebaskan dari penjara, Juret tersenyum. Kayak enggak pengaruh, mari di penjara. Lalu si penjaga penjara itu, sipirnya bertanya, loh, kamu kenapa kok malah tersenyum? Aku teringat dulu ibuku pernah ngomong, hei Juret, kamu tidak akan tersenyum melihat, kamu belum akan mati sebelum tersenyum melihat seorang pelacur. Kenapa Juret kok tersenyum dengan wanita pelacur? Karena dulu ketika Juret ditangkap, ketika di borgol, ya, ternyata melewati rumahnya si pelacur ini. Dan pelacur itu pas berada di depan rumah, lalu Juret lewat sambil di borgol, bertemulah pandangan mereka. Juret mulai ke wanita itu, wanita tersenyum, Juret pun ikut tersenyum. Akhirnya apa? Benar kata ibunya, hei Juret, kamu tidak akan mati sebelum kamu tersenyum dengan senyumnya pelacur. Maka bayangkan seorang ibu padahal ngomongnya mbek guyon, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala kata-kata itu sehingga akhirnya menjadi apa? Kenyataan. Makanya jenengan dulu pernah amati ketika masih awal-awal muncul televisi swasta teng Indosiar niku enten sinetron Rahasia Ilahi ya. Waktu niku enten seorang gadis cantik berhijab jilbaban ya, wali. Suatu ketika dia melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Lalu ibunya ngomong apa? Kelakuanmu kok kayak sundel sih. Ngomong apa ibu?
Dan ternyata ketika si gadis itu tadi kan anak desa, dia merantau ke Jakarta, dia ternyata di perjalanan itu, ini versi sinetron nih, saya waktu itu nonton kisahnya, mungkin mengangkat dari kisah nyata atau saya tidak tahu. Cuma sinetron itu ketika anak gadis ini tadi yang alim, yang tampilannya syar'i, di perjalanan kecopetan, sehingga akhirnya apa? Dia menerima pekerjaan, dijanjeni sama orang, ikut saya aja, tak kasih pekerjaan bagus. Ternyata apa? Dia jadi korban perdagangan manusia, dijadikan wanita penghibur. Bayangkan, padahal ibu emek orang tak ngomong, mosok kelakuan kok koyok sundel ya. Akhirnya jadi sundel temenan, tapi sundelnya bukan sundel bolong ya. Sing bolong mek kali pakai bolongan. Jadi intinya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Begitu juga dengan kisahnya Imam Abdurrahman As-Sudais, salah satu imam Masjidil Haram. Saya kalau mendengar pengalaman teman-teman yang sudah pernah umroh atau haji, itu merupakan sebuah kebanggaan bila ketika sholat di Masjidil Haram yang imami Imam Abdurrahman As-Sudais. Sampai ada yang sampai ngomong saya gini, alhamdulillah aku sholat Masjidil Haram sing imami Imam As-Sudais gitu. Ternyata ini dulu ada kisahnya Pak. Imam As-Sudais waktu zaman masih kecil itu niku larene niku mbok nakale gak karu-karuan. Tuh niki ada biografinya. Berhubung ibunya Imam Abdurrahman As-Sudais iki ngerti agama, badhe ngomong niku dimpet. Nek jengkel kali anake, soalnya mau nakal Pak, terus nakal, terus gak karuan anak kali, sampai ibu enek ngerti Imam Abdurrahman As-Sudais nakal, ibu mesti ngomong ini, ya Allah nak, muga-muga awakmu besok dadi imam Masjidil Haram. Kalau melihat anaknya nakal, ya Allah, muga-muga nak awakmu jadi imam Masjidil Haram, mesti ibunya gitu. Dan akhirnya apa? Ketika beliau sudah dewasa, Allah mengijabah doa dari ibunya, sehingga akhirnya Imam Abdurrahman As-Sudais ini sekarang kita ketahui menjadi imam Masjidil Haram yang menjadi favorit jamaah. Karena apa? Beliau itu kalau ngimami, kita tahu timbre atau warna suaranya itu sangat menyayat hati ya. Kalau insya Allah kalau sholat diimami beliau, kita akan menjadi lebih khusyuk. Itu kisahnya Imam Abdurrahman As-Sudais. Nah, ternyata junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu suatu ketika itu pernah bersumpah. Ya, jadi tidak hanya Nabi Ibrahim saja pernah bersumpah. Nabi Muhammad juga pernah disumpah, Pak, bersumpah, tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika dalam riwayat Imam Bukhari diceritakan Nabi Muhammad SAW itu pernah diprotes oleh kedua istrinya, yaitu Aisyah dan Hafsah, gara-gara adanya bau mulut. Nabi mengatakan, aku tadi itu hanya minum madu. Ya, aku tadi itu hanya minum madu. Terus akhirnya diprotes, loh ini bau mulut apa ya Rasulullah? Loh aku tadi itu hanya minum madu. Lalu akhirnya apa? Supaya untuk menenangkan istrinya, yaitu Aisyah dan Hafsah, Nabi mengatakan gini, ya wes nek ngono aku gak ngombe madu maneh. Aku gak minum madu lagi. Akhirnya apa? Kata-kata Nabi ini bersumpah untuk tidak minum madu lagi, langsung diingatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharimu ma ahalallahu lak tabtaghi mardata aswajik wallahu ghafurur rahim."
wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Ditanya oleh Allah gitu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lalu di ayat yang kedua Allah pun berfirman, surat At-Tahrim, surat ke-66, Pak. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan dirimu dari sumpah, dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi di ayat kedua surat At-Tahrim ini Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membatalkan sumpah. Jadi kalau misalnya Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk membatalkan sumpah, maka kita juga berlaku hukum itu untuk kita, karena Nabi itu adalah nubuah contoh kita. Maka Nabi kalau diperintahkan untuk membatalkan sumpah, itu juga berlaku untuk kita. Jadi kalau kita ini terlanjur bersumpah, ya, terlanjur ngomong sesuatu dan itu mengandung sumpah, maka kita harus batalkan. Maka setiap ucapan itu kalau tanpa kita filter, tanpa kita saring, itu nanti bisa membuat hidup kita itu malah gak karu-karuan. Saya itu punya kenalan ya. Ini kisah nyata dan beliau ngomong sendiri ke saya. Sekarang beliau ini usianya sekitar 60 tahun. Saya sering kalau ketemu tuh sering ngomong sampai berjam-jam gak kerasa, saking enak dijak ngomong. Saya tahu beliaunya ini punya konflik dengan adik dan kakak-kakaknya, hanya masalah warisan. Yo saya studi kisahnya. Kalau paringi bocoran ya, kira ini ngoro Mojokerto. Dia tuh pernah gini ngomong ke dulur-dulurnya, karena melihat kakaknya kan mewakal Pak, sering jual tanah. Kadang itu sudah di atas namakan adiknya, sertifikatnya dicuri, akhirnya dijual, ya. Sampai akhirnya jatahnya tidak ada. Nah, teman saya ini, teman ngobrol ini pernah ngomong ini ke cerita, aku mari ketemu ambek wong tak kalah di kabeh. Nek carane ngene wis gak apa-apa. Aku urip, masuk uripku gak enak gak apa-apa. Silahkan sampean menikmati hidup. Dia ngomong gitu. Dan ternyata Pak, saya teringat ketika melihat kondisi beliau saat ini, teringat bahwa beliau dulu pernah ngomong gitu. Mungkin yang bersangkutan sudah lupa. Ternyata apa? Dia keluarganya berantakan. Sampai sekarang nggak punya rumah, tinggalnya di kos, terus kemudian nggak bekerja. Jadi hanya mengharapkan bentuk kasihan dari tetangganya. Nah, ini contoh Pak. Wis gak apa-apa nek aku ngene iki uripku gak enak, wis silakan. Berarti dhek pono nek ndongakno awake dhewe. Nah, kata-kata seperti itu dianggap sumpah, maka kita harus batalkan. Nah, oleh karena itu Pak saudara muslimin, kafarat sumpah itu diterangkan oleh Allah di dalam surat kelima, surat Al-Maidah di ayat ke-89. Jadi di situ Allah mengajarkan kita apabila kita itu bersumpah harus kita batalkan sumpah itu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 89 Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu saya bacakan terjemahannya, okay? Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja. Nah, maka kafaratnya kata Allah, direk keteleset Pak. Maka kafaratnya, maksudnya kafarat dari sumpah itu, ya
memberi makan 10 orang miskin. Kemudian yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa yang tidak mampu berbuat demikian, maksudnya masih makan tidak mampu, ngasih pakaian tidak mampu, membebaskan budak tidak mampu, ya, maka di sini Allah mengatakan maka kafaratnya adalah berpuasalah selama 3 hari berturut-turut. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu senantiasa bersyukur kepadanya. Nah, inilah kadang-kadang kalau kita sudah tahu seperti ini, saya mengingatkan terutama kepada ibu-ibu ya. Kadang-kadang kalau ada anaknya nakal, itu ojo sembarang. Kadang-kadang panjangnya anak setan gitu ya. Makanya istri saya itu sering saya ingatkan, sampean kalau pernah mengucapkan kata-kata yang ya merupakan luapan emosi, ya, segera dinetralkan, minta ampun ya, dikafaratkan gitu. Atau misalnya kita juga harus sering berdoa, ya Allah, karena saya pernah lihat tayangan YouTube Ustadz Umar Mita, itu kan lebih condong ke manajemen kolbuhan. Beliau pernah dalam tayangan itu pernah mengatakan begini, ya Allah, jika engkau sampai saat ini belum mengabulkan doa permintaanku, mungkin itu karena dosa-dosaku, maka ya Allah ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahanku, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ya, perbuatan dosa itu bisa karena apa saja, bisa karena ucapan kita yang sengaja atau tidak sengaja. Makanya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, itu tadi kalau kita berbicara sumpah atau sesuatu yang kita ucapkan secara tidak sengaja. Sekarang kebalikannya, bagaimana kalau kita nyumpai orang? Saya punya apa ngomongno tonggo gak enak Pak nggih. Ngomongno hadis mau nggih. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah diceritakan ada 2 orang itu sahabatan, bersahabat karib. Satu dia ahli maksiat, yang kedua ahli ibadah. Jadi pembahasan kita ini sekarang bagaimana hukum nyumpai orang. Kalau tadi kan kita sumpah secara tidak sengaja, nah sekarang hukum pembahasan kita adalah bagaimana kita nyumpahi orang. 2 orang ini, yang pertama ahli maksiat, senengane ngombe, mendem ya. Terus karena dia suka minum minuman itu, teman yang kedua yang ahli ibadah itu ngasih nasihat. Masa awakmu ngene terus ae, kapan tobatmu? Kau nek misalnya gak tobat-tobat kok mlebu neraka. Terus temannya yang pertama tadi yang ahli maksiat, kondisi mabuk, dieling lagi itu malah emosi. Wis salah bos kok ngreken aku. Wis urusan awakmu dhewe. Engko nek aku mlebu neraka mlebu ambo iku urusanku dhewe. Awakmu wis gak usah melok-melok. Nah, temennya yang kedua ini ahli ibadah dikatakan begitu marah, Pak. Muntah emosi. Ya wis, aku bersumpah tak sumpahin kon pasti mlebu dari ahli neraka. Aku bersumpah kamu jadi ahli neraka. Diucapkan 3 kali. Aku bersumpah kamu menjadi ahli neraka. Nah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Atau mungkin jenengan kalau punya HP dicari aja hukum nyumpahi orang lain, nanti biasanya muncul gitu. Akhirnya dalam hadis itu diterangkan, singkat cerita, dalam pengadilan akhirat Allah hadirkan 2 orang ini, dipanggil 2 orang ini, laki-laki yang pertama ahli maksiat, laki-laki yang kedua ahli ibadah, dipanggil. Terus laki-laki yang kedua ditanya oleh Allah, apa benar kamu dulu pernah nyumpahi temanmu ini, kamu bersumpah kalau dia nanti jadi penduduk neraka? Karena kalau Allah bertanya, kita nggak mungkin bohong. Akhirnya laki-laki kedua ahli ibadah mengatakan, benar ya,
Ya Rabb. Terus akhirnya apa? Allah marah. Karena apa? Allah marah karena eksistensi Allah sebagai sang penguasa alam jagat ini merasa terusik. Jadi Allah itu marah. Berhubung kamu nyumpai, siapa kamu? Kok berani nyumpai sahabatmu sendiri? Kalau begitu kamu yang akan aku masukkan ke dalam neraka. Dan sahabatmu ini yang ahli maksiat aku masukkan ke dalam surga. Ya, itulah kalau kita nyumpai orang. Saya waktu pertama kali pindah ke Bunama itu pernah ada tetangga saya itu sama imam sholat musola itu pernah dimarahi. Anu gak tahu sembahyang, gak tahu anu mendemai. Ini apa uripmu? Saya sampai batin, ya Allah. Kalau tahu seperti ini itu nggak boleh. Jenengan ngerti Masjid Mujahidin, wetan ini nggak ada warung. Kula kan sering beli cangkruk kata dia. Sering ngopi. Sampai sing biasa ngopi ini kok sing biasa warung kan memang kebanyakan jarang teng masjid. Sampai ngomongnya sampai niku ya ustaz tapi kok gelem nang warung kopi. Terus apa masalahnya? Ya sementing saya kan tidak pernah menjustifikasi sampean-sampean ini masuk neraka. Soalnya kalau ada orang meremehkan orang lain karena dirinya merasa sok alim, ahli ibadah, maka dia akan jatuh dalam keadaan itu. Ya. Saya terangkan, kita tidak boleh Pak, rumongso ke masjid, sholat jamaah, terus melihat orang-orang yang tidak seperti itu, terus kita tidak mau bergaul dengan mereka, itu tidak boleh. Oh gitu lah, iya. Makanya dari hadis ini saya mengamalkan, saya akhirnya berteman dengan siapapun. Saya tidak membatasi pergaulan. Dan saya tidak pernah nyeramai orang, kono ini tidak pernah. Karena apa? Hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin pernah cerita waktu saya dulu masa kecil saya di Gresik ini ya. Saya waktu itu berteman dengan tetangga saya, kebetulan adalah rumahnya Pak Yai dari Madura, Yai Mudofar, punya 2 anak, Gus Kolik sama Gus Malik, wakal Pak. Kalau orang-orang kan mesti rasa-rasan, mosok anak Kiai kok nakal, gitu. Padahal kalau kita tahu, walaupun itu istrinya Kiai, anaknya Kiai, hidayah itu miliknya Allah. Bisa jadi sang Kiai itu nangis di sepertiga malam terakhir, nangis ya Allah, berilah hidayah istriku, berilah hidayah anakku. Ya. Tapi kadang-kadang kita itu suka ngejas, mosok gak pantes rek, bojone Kiai kok ngomong. Kan sering kita lihat gitu. Makanya kita jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Makanya penyakitnya orang beriman itu suka merasa lebih baik dari orang lain. Rumongso ke masjid, rumongso tiap malam sholat tahajud dan sebagainya. Ini kalau misalnya tidak kita sadari, bisa terhapus amal ibadah kita. Jadi itulah ma'asyiral muslimin, ucapan itu bisa menjadi doa. Maka Rasulullah SAW itu pernah mengatakan begini, fala taqulu ilal khair fa innal malaikata yu'amminu ala ma taqulun. Kalau kamu ngomong, iku ngomong sing apik-apik ae. Soalnya apa? Soalnya malaikat itu banyak bertebaran di atas langit sana. Dan jumlah malaikat itu banyak sekali, tidak terhitung. Dan mereka, yaitu malaikat itu tadi, mereka itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Makanya kalau kita itu bicara sih baik-baik saja. Karena apa? Banyak malaikat yang berada di sekitar kita dan mereka mengaminkan perkataan kita. Maka dari pelajaran ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ucapan itu harus ucapan yang baik. Makanya kalau kita itu nyumpai orang atau mencela orang, itu sampai diancam oleh Allah. Perbuatan itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Makanya jangan kalau ada surat yang diawali dengan kata fawailun,
Ada 2 surat di situ, ada fawailul lil musallin, ada fawailul dan sebagainya. Maka itu celaka bagi orang-orang yang mencaci maki, yang mengumpat, yang nyumpahin orang. Makanya kadang-kadang ungkapan yang baik, perkataan yang baik itu adalah cerminan hati seseorang. Karena apa? Ceret atau teko itu atau botol ya, mengeluarkan sesuai dengan isinya. Kalau botol itu berisi teh, maka isinya juga teh. Maka kita harus selalu senantiasa berusaha memfilter. Dan jangan lupa, kadang-kadang kita juga harus berdoa. Kita jujur berdoa kepada Allah, ya Allah, jika ada kesalahan saya, baik sengaja, yang tidak sengaja, mungkin dari ucapan saya, mungkin dari perilaku saya, ada yang salah, ampunilah dosa-dosa kami. Insya Allah hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita. Jadi kan pasti tahu Ustadz Khairi kan. Ustadz Khairi itu kan mengambil tema seperti ini dijadikan sebagai apa? Rumus langit. Makanya kemana-mana beliau kalau ceramah kan rumus langit yang berapa. Itu pernah cerita ke saya. Ustadz Khairi itu pernah cerita ke saya. Suatu ketika itu didatangi oleh sepasang suami istri. Ternyata sepasang suami istri ini sudah lama nikah, belum punya anak. Lalu Ustadz Khairi nanya, nun sewu, ini enten jenengan dulu pernah ngomong-ngomong atau mengucapkan sesuatu sing akhirnya berupa sumpah. Dan ternyata si suami ini tiba-tiba Allah hadirkan ingatannya, memori belasan tahun yang lalu ketika masih SMA ya. Waktu itu ceritanya kebetulan rumahnya sang laki-laki ini kan disoboi arek cilik-cilik ya. Waktu itu dia baru pulang dari kegiatan sekolah, kepengin istirahat, terus marah-marah kepada anak-anak kecil itu. Terus diusir semuanya anak-anak kecil itu. Lalu kemudian ibunya datang, yo jek ngono tale jenenge arek cilik. Kon meneh bakal yo duwe anak. Saking emosi ini, si laki-laki tadi ngomong, gak paten masih gak dia anak gitu. Dia ngomong gini Pak, gak sadar, emosi, tidak diminta kafarat, tidak minta ampunan, sehingga akhirnya ketika dia menikah, bertahun-tahun menikah, belum punya anak. Padahal periksa ke dokter normal Pak, sehat, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu akhirnya Ustadz Khairi melanjutkan ceritanya. Akhirnya apa? Ini loh Pak, tuntunannya ada penebusnya Pak, kafaratnya seperti ini. Nah untuk kejadian selanjutnya saya tidak tahu karena waktu itu belum ketemu. Jadi saya itu sering ngobrol-ngobrol, saling bercerita pengalaman. Jadi dalam hal ini ucapan itu adalah doa. Makanya kalau kita mengucapkan sesuatu, maka hati-hati jangan pernah ucapan itu dilanasi dengan emosi. Kita harus senantiasa menjaga ucapan ini. Karena bisa jadi Pak, hidup kita gak enak, susah itu juga karena ucapan kita. Makanya yang paling baik itu adalah kita harus banyak mengucapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.